Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabantina Kirana Dewi. Saya mahasiswa dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Rahmat Hidayat akan menjelaskan dengan singkat tentang tanaman sagu untuk memenuhi tugas ekologi lahan basah. Untuk itu, mari kita tonton video berikut ini. Sagu merupakan salah satu tanaman dari keluarga Palmae wilayah tropik basah. Secara ekologi, sagu tumbuh di daerah rawa-rawa air tawar atau rawa bergambut, daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber udara, atau hutan rawa-rawa. Habitat tumbuhan sagu dicirikan oleh sifat tanah, udara, mikro-mikro, dan spesies vegetasi dalam habitat itu. Selanjutnya ada taksonomi dan karakteristik. Menurut Rodel et al., kedudukan taksonomi tanaman sagu sebagai berikut. Yang pertama ada kingdom, yaitu plantae. Yang kedua ada divisi, spermatophyta. Yang ketiga ada kelas, angiospermae. Yang keempat ada ordo, spadiciflorae. Yang kelima ada famili, yaitu palmae. Yang keenam ada genus, metrokilon. Yang ketujuh ada spesies, yaitu metrokilon sagus Roth. Selanjutnya, karakteristik. Tanaman sagu yang menyerupai tanaman kelapa memiliki batang berwarna coklat dengan daun berwarna hijau tua. Pohon yang sudah tua dan tumbuh dengan sempurna, kulit luarnya mengeras dan membentuk lapisan kayu di sekeliling batang dengan ketebalan antara 2 sampai 4 cm. Tanaman sagu dewasa atau masa tebang berumur 8 sampai 12 tahun. Kemudian ada ciri morfologi tumbuhan sagu. Tanaman sagu mempunyai bentuk batang silindris yang tumbuh mencapai tinggi sekitar 10-15 meter. Diameter batangnya sendiri kira-kira 10-15 meter. Batang sagu merupakan komponen terpenting karena di organ inilah karbohidrat dan cadangan makanan disimpan. Biasanya, diameter batang sagu bagian bawah sedikit mengandung pati lebih banyak daripada bagian atas. Tanaman sagu mempunyai akar berjenis akar serabut. Tempat hidup dan faktor yang mempengaruhi hidup tanaman sagu, yaitu tumbuhan sagu tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan dengan kelembapan nisbi udara 60% dan pertumbuhan akan terhambat apabila kelembapan nisbi udara kurang dari 45%. Sedangkan suhu udara berkisar antara 24 derajat sampai 30 derajat. Sagu yang ideal membutuhkan curah hujan 2000 sampai 4000 secara merata sepanjang tahun. Cahaya penuh, pH minimum 4 dan keadaan lingkungan dengan genangan air secara reguler tetapi tidak terus-menerus. Sagu dapat tumbuh pada tanah yang organik. Akan tetapi, sagu yang tumbuh pada kondisi tanah yang demikian menunjukkan gejala defisiensi terhadap beberapa unsur hara tertentu yang ditandai dengan berkurangnya sejumlah daun dan umur sagu lebih panjang yaitu dapat mencapai 15-17 tahun. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Faktor lingkungan, pH air, cahaya, dan vegetasi mempengaruhi pertumbuhan sagu jenis sagu wafok. Pada daerah tergenang, daerah temporer, dan daerah kering, sedangkan kelembapan tidak mempengaruhi pertumbuhan sagu. Untuk lokasi seget, air dan cahaya mempengaruhi pertumbuhan sagu jenis wahnan. Pada daerah tergenang dan temporer, sedangkan kelembapan dan vegetasi tidak mempengaruhi. Untuk daerah tergenang air dan cahaya mempengaruhi pertumbuhan sagu, sedangkan kelembapan dan vegetasi tidak berpengaruh. Air dan cahaya mempengaruhi pertumbuhan sagu wirere pada daerah tergenang dan daerah temporer, sedangkan kelembapan dan vegetasi tidak memberikan pengaruh dan untuk daerah kering, air dan vegetasi mempengaruhi pertumbuhan sagu, sedangkan kelembapan dan cahaya tidak berpengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan sagu oleh manusia. Dalam pemanfaatan sagu ada 2, yaitu manfaat tanaman sagu sebagai sumber pangan
dan manfaat tanaman sagu untuk menambah penghasilan. Baiklah teman-teman, selanjutnya hal penting yang harus diketahui dari tanaman sagu. Mungkin barangkali teman-teman sebagian ada yang belum mengetahui hal penting apa sih dari tanaman sagu itu. Tanaman sagu memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Kandungan nutrisi terbanyak di dalam sagu adalah karbohidrat murni. Karbohidrat ini masuk dalam kategori makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak untuk bahan energi dan fungsi otak. Kandungan karbohidrat dalam jumlah banyak di dalam sagu dapat menjadi alternatif yang sangat baik sebagai suplemen alami penambah energi di dalam tubuh. Berikutnya, apakah ada dampak pemanfaatan tanaman sagu? Tanaman sagu tidak ada dampak apapun dalam pemanfaatannya. Potensi produksi sagu dapat mencapai 20 hingga 40 ton pati kering H per tahun apabila dibudidayakan dengan baik. Sagu dapat menyerap CO2 dalam jumlah besar sehingga dapat membantu mengatasi ancaman pemanasan global. Selain itu, lingkungan yang ditumbuhi sagu akan terjaga dari kerusakan lingkungan karena sagu mempunyai anakan yang banyak dan tidak perlu diremajakan sehingga dapat mencegah penurunan tanah gambut. Berikutnya yaitu undang-undang yang melindungi. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94 Permetan OT 140/12/2013 tentang standar operasional, prosedur, sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman sagu Metroxylon SPP. Baiklah teman-teman, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sagu atau Metroxylon SPP merupakan salah satu tanaman dari keluarga Palmae wilayah tropik basah. Secara ekologi, sagu tumbuh di daerah rawa-rawa air tawar atau rawa bergambut, daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber udara, atau hutan-hutan rawa. Tanaman sagu merupakan tanaman yang telah lama dibudidayakan dan berperan penting sebagai makanan pokok sejumlah daerah di Asia Tenggara. Pengembangan sagu di Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan pengolahan berkelanjutan menuju ketahanan pangan dan terwujudnya agroindustri sagu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.